rahasia-rahasia. Terima kasih sudah hadir dalam press conference di film Selepas Tahlil. Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih untuk Beyond Studios, terus juga produser saya yang sangat cantik Mbak Ajeng, lalu juga ada Kak Taufan, terus juga penulis saya yang sangat handal Kak Monji, terus juga tentu saja sutradara saya yang sudah sangat kuat mengarahkan film kami dengan visi yang sangat kuat dan juga emosional. Terus juga seluruh cast yang sudah bekerja keras untuk film ini, terima kasih. Tentu saja buat teman-teman media saya yang sudah sangat luar biasa dan penting dan selalu menjadi bagian untuk film Indonesia terus berkembang, yang selalu memberikan ruang, yang selalu memberikan sorotan dan jembatan untuk film kami dan penonton. Terima kasih sudah hadir. Gimana, udah pada nonton? Udah. Bulan tuh waktu itu lagi rest kan. Oke, break ya. Iya, mau ngeset untuk apa ya, angle selanjutnya itu next shot gitu. Terus ya udah aku pengen rilis gitu kan, tapi nggak tahu entah itu lagi sial atau digangguin gitu ya, tiba-tiba kekunci di situ. Jam berapa masih ingat, nggak malam? Jam 2 malam. Oh iya, nangis. Dan kebetulan emang sebelum aku masuk ke toilet tuh udah dikasih tahu dan ada yang jagain kan, kayak pawangnya di situ. Iya, gitu. iya. Dan aku tuh sebenarnya kayak dibersihin gitu, kayak dibilang kayak orangnya lagi berat terus juga lagi capek. Jangan sampai nggak konsen gitu. Dan mungkin emang aku lagi capek dan delalahnya kekunci di situ gitu. Tapi ya aku embrace aja sih. Jadi kayak ngerasa semakin menegangkan gitu. Oke, stay in character ya. Iyo ay. Kayak aku takut tapi aku stay in character. Aku takut tapi aku harus profesional. Cukup lama nggak? 40 menit. Gila gak sih? Aku nggak bawa handphone, jadi di sana kerjanya kayak bacain ingredients shampoo gitu kan. Serius? Oh, untung lama tapi nggak sambil pakai ya? ketakutan sambil nang. Iya, boleh cepetan ke sini gitu ya. Tapi orang-orang nggak. Aku udah minta tolong dan Oke. akhirnya kayak kuncinya tuh udah dijebol, tapi masih ada yang nyangkut. Jadinya pintunya didobrak. Aneh ya, udah dijebol masih ada yang nyangkut ya. Itu dia. Ya ini one of a kind atau sekali seumur hidup lah ya, ibaratnya unik juga ini kan. Kapan lagi dapat pengalaman seperti itu? Bener, embrace aja ya. Embrace aja, bener. Kalau pas sama Klik jalan aja, mungkin karena kita juga seumuran, terus juga Bastian sungguh aktor yang sangat luar biasa gitu, jadi kayak mengalir aja gitu. Jumawari langsung waduh. Mas tadi udah Kamu Mas Dio, Kak Dio tuh luar biasa sih gitu, dan apa ya, Dio tuh punya sensitivitas untuk mengambil adegan horor yang sangat menurut aku luar biasa gitu. Nggak cuma ditakut-takutin, tapi juga dari segi emosionalnya benar-benar dalam banget. Terus juga dia nggak buru-buru untuk ngabisin apa ya, jump scare-nya gitu. Dia benar-benar di-build pelan-pelan terus tiba-tiba baru dapat gitu. takes time gitu kan. Iya, dan juga Kak Dio tuh ngebuka ruang eksplorasi sih buat kita aktor, dan menurut aku puji Tuhan banget sih punya sutradara yang seperti itu. Kalau yang ini Bapak gimana Pak rasanya jadi Nonton bisa melihat kerja keras kami, yang pertama, yang kedua filmnya juga berkesan dan menjadi apa ya, pembuka omongan untuk di keluarga gitu ya. Maksudnya banyak banget rahasia-rahasia mungkin kita nggak ketahuin, banyak banget orang tua kita menyembunyikan rahasia supaya kita bisa tumbuh menjadi anak yang lebih baik atau mungkin lebih aman gitu ya. Dan apa ya, aku juga pengen ngingetin bahwa nggak selamanya orang tua ada, mumpung ada disayang-sayang. Terus yang bikin sedih kan kayak aku bertumbuh gitu, ibu aku juga bertumbuh gitu. Aku hidupnya semakin asik, tapi mungkin ibuku semakin kesepian gitu. Dan aku juga pengen ingetin bahwa ya dijaga, jangan sampai kita nantinya akan menyesal gitu. Itu sih. benar, kadang-kadang kita Bikin mikir dan kebawa sampai pulang, dan bikin takut sampai pulang. Aku tuh single mom. Enggak sih. Tapi ibu aku akhirnya nikah lagi kan. Setelah nikah lagi, aku karena dari kecil aku nggak pernah punya sosok bapak, jadi aku nggak pernah punya kedekatan atau bonding sama Yang kandung? ayah tiriku. Oh yang tiri juga, oh oke. Gitu. Jadi
Dan gak lama setelah ibu menikah sama ayah tiri, ayah aku meninggal 4 tahun setelah menikah gitu. Dan jujur aku cukup Banyak penyesalan ya. menyesal. Iya. Iya. Jangan sampai menyesal ya balik lagi. Jujur aku cukup menyesal karena aku nggak pernah deket. Aku ngerasa kayak risih gitu ya karena emang dari kecil nggak pernah punya ayah gitu. Dan ketika ibuku melepas kepergiannya tuh emang sungguh sangat berat dan mungkin kayaknya dibilang depresi 3 bulan gitu. Dan menurutku selama 4 tahun itu ternyata ayah tiri aku tuh mengasih kehidupan buat ibuku yang luar biasa ya, sampai ditinggalkannya sesakit ini. Dan aku tuh ngerasa menyesal karena nggak pernah terima kasih sama ayah tiri gitu. Karena dulu mikirnya kayaknya nggak ada ayah, nggak ada ayah juga hidup gue baik-baik aja gitu. Jadi ya aku menyesal sih, ternyata beliau memberikan hari-hari terakhirnya yang terbaik buat ibu aku gitu. Wow, jadi Bastian mau nambahin nggak? Kalau